Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah bau yang harum dari Kristus. Adalah bau yang harum dari Kristus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah pendatang-pendatang dari Roma. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pengantar, minggu kemarin kita memuliakan Tuhan melalui ibadah syukur hari ulang tahun ke-6 Kebaktian Bahasa Indonesia, penuh dengan rasa syukur, anugerah, dan sukacita. Banyak orang mengatakan bahwa mereka sangat bersentuh dan sangat bahagia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa suasananya sama seperti di Bali, di mana mereka menyanyikan lagu pujian bersama-sama, membaca ayat-ayat Alkitab, mengungkapkan pengakuan iman nasuli, dan semuanya yang terlihat dalam pelayanan ini adalah pemuda-pemudi Indonesia. Saya sungguh-sungguh juga bersyukur kepada Tuhan atas segalanya, terutama untuk membimbing mereka agar mereka dapat menyembah Tuhan sebagai tokoh utama dari Kebaktian Bahasa Indonesia ini. Oleh karena itu saya berdoa agar mereka terus mengadakan ibadah yang disiapkan oleh anggota Indonesia setidaknya sebulan sekali ke depan. Selain itu kita akan berencana untuk pergi ke Taman Hanggang sebulan sekali agar kita beristirahat dengan santai dan pergi ke tempat yang bagus untuk makan makanan lezat dan pergi ke kafe yang suasana yang menyenangkan dan memiliki waktu untuk menjadi satu sebagai teman dan keluarga besar di dalam Kristus. Tadi ibadah raya jam 10 pagi kita beribadah bersama-sama dengan tim Yeni dari Bandung, Indonesia. Saya yakin bahwa Tuhan mengirim mereka ke gereja Yewon agar mereka dapat mendengar jalan keselamatan yang benar. Saya berharap bahwa kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan para siswa yang telah mendengar pesan jalan keselamatan tersebut akan mengakui iman yang benar bahwa Yesus adalah Kristus. Kemudian mereka menjalani kehidupan yang membangun rumah kehidupan mereka di atas batu karang. Saya berdoa agar setiap tahun siswa Semak 2 akan mengunjungi gereja Yewon untuk beribadah bersama dan dapat mendengar Injil yang sejati ini dan berdiri bersama sebagai pelayan sekerja dalam penginjilan Indonesia. Saya juga berharap bahwa kita dapat pergi ke Semak 2 di Bandung pada jadwal waktu Tuhan yang mengizinkan PI Pekabaran Injil untuk menyelamatkan wilayah Bandung. Pokok bahasan yang pertama adalah masa kiniku yang telah memiliki Injil. Apa yang telah berubah bagi saudara yang telah memiliki Injil? Apa maksudnya bahwa saudara diselamatkan? Di manakah saudara sebelum saudara menerima Injil? Minggu kemarin kita menerima firman mimbar yang berjudul Iman yang Diakui.
Bartimeus adalah seorang pengemis dan orang yang buta, tampaknya tidak memiliki harapan. Tetapi dia tidak memanggil Yesus sebagai Yesus orang Nazaret, tetapi memanggil sebagai Yesus anak Daud dengan mata rohaninya. Dan dia percaya bahwa Yesus telah datang ke bumi ini sebagai juru selamat. Dan dia percaya bahwa satu-satunya Yesus Kristus dapat membebaskannya dan semua manusia dari masalah dosa, setan, dan maut. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bartimeus memiliki iman yang benar sehingga ketika Yesus memanggilnya, dia segera pergi mendapatkan Yesus. Dia memiliki harapan yang benar sehingga dia mengikuti Yesus. Firman mimbar adalah navigasi kehidupan kita. Tuhan pertama-tama memberi kita firman dan kemudian dia menggenapinya. Jika firman Tuhan tidak sesuai dengan saya, maka saya harus menyesuaikan diri dengan firman Tuhan karena Tuhan adalah Tuanku. Kita perlu membuangkan, menyingkirkan pikiran saya, standar saya, dan rencana saya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, dan rencana Tuhan. Firman Tuhan terkadang menyakitkan bagi saya karena saatnya itu mengoperasi untuk menyingkirkan masalah kanker yang telah ditanam oleh setan. Tuhan adalah Bapa kita yang memberi kita apa yang terbaik bagi kita. Tuhan adalah kasih. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam kutukan dan kebinasaan dan maut. Alasan mengapa sakit ketika kita mendengarkan firman adalah karena Tuhan memotong apa yang telah ditanam setan dengan pedang. Dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di pekabaran Injil Bali kemarin pun kita menyaksikan firman mimbar tergenapi di Bali. Pada waktu itu firman mimbarnya berjudul Jangan Salah Paham. Kita telah melihat orang-orang yang tidak membedakan antara agama dan Injil. Dan yang salah paham bahwa jika kita memiliki agama, kita akan diselamatkan. Kita tidak boleh berhenti meskipun mereka telah menerima Yesus sebagai juru selamat karena mereka masih bercampur dengan agama dan berhala. Setelah mereka menerima Yesus, mereka bilang bahwa saya percaya Yesus tapi saya orang Hindu. Penganut agama Hindu yang percaya Yesus. Saya percaya Yesus tapi saya orang Katolik. Penganut agama Katolik yang percaya Yesus, mereka yang salah paham. Oleh sebab itu, kita harus terus-menerus berlatih dan mengasuh mereka dengan firman Tuhan agar mereka menanamkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran mereka dan berakar dalam pikiran firman Tuhan sampai mengubah ukiran mereka dengan Injil. Setan selalu menipu kita. Yesus adalah juru selamat juga. Benar enggak? Dikatakan bahwa sama seperti ada banyak jalan untuk mencapai puncak gunung, ada juga banyak jalan untuk diselamatkan. Benar enggak? Benar? Enggak. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu-satunya Yesus adalah juru selamat.
Mengapa Yesus dapat menjadi satu-satunya juru selamat? Karena Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Kristus. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita memiliki Injil, kita adalah budak setan. Mau tidak mau. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita memiliki Injil, kita adalah orang yang telah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita memiliki Injil, kita berada di bawah dosa yang meninggalkan Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam Hosea 6 ayat 7, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebelum kita diselamatkan, sebelum kita memiliki Injil, kita semua hidup sebagai budak setan dan berada dalam dosa karena terpisah dari Tuhan. Allah telah mengutus Kristus kepada kita sebagai rahasia Allah, sebagai metode Tuhan dengan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan telah menyelesaikan masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Dan sekarang bersama kita dalam bentuk Roh Kudus. Itulah sebabnya Allah Trinitas menyertai kita dan membimbing kita. Dan Ia ingin kita memulihkan gambar Allah agar kita dapat bahagia dan melimpah dengan kekuatannya. Sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan melalui saudara dan saya. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Secara lahiriah, saudara tinggal di Korea sebagai pelajar, sebagai pekerja, dan sebagai imigran melalui pernikahan. Namun identitas saudara yang sebenarnya adalah bahwa saudara telah datang ke kerajaan iblis sebagai duta kerajaan Allah. Duta besar Indonesia berada di Korea untuk membela dan melindungi identitas hak-hak warga negara Indonesia. Saudara adalah duta kerajaan Allah untuk membawa umat kerajaan Allah yang telah dilampas oleh kerajaan iblis dan membantu dan membela mereka untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai dengan 15, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Identitas sejati saudara adalah anak-anak Allah, duta besar Kristus dalam kerajaan Allah.
Saya berdoa agar saudara dapat menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia dimanapun saudara berada untuk memperluas tempat kemah saudara dan tempat kerajaan Allah. Pokok bahasan yang kedua adalah masa depanku yang telah memiliki Injil. Dalam ayat 9 sampai dengan 11, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Prigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dalam teks hari ini, orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai belahan negara berkumpul di satu tempat untuk merayakan Pentakosta. Mereka sempat mendengar khotbah Petrus dan di sana ada juga pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Setelah mereka pulang ke Roma, dampaknya adalah mereka yang telah mendengar bahwa Yesus adalah Kristus membuat komunitas untuk memberitakan Injil, yaitu Kristus. Diperkirakan bahwa gereja Roma tidak dimulai oleh Petrus atau Paulus, tetapi disebarkan oleh mereka yang telah mengunjungi Yerusalem untuk merayakan Pentakosta atau oleh imigran yang bermigrasi dari Yudea ke Roma. Pendatang-pendatang dari Roma, pendatang-pendatang dari Indonesia. Aku harus melihat Roma juga, aku harus melihat Indonesia juga. Saudara hidup sebagai pendatang-pendatang dari Indonesia untuk bekerja atau belajar dan lain-lain. Tetapi saudara telah mendengar Injil yang sejati di Korea dan sekarang hidup sebagai duta besar Kristus untuk menyelamatkan warga Indonesia. Kemudian ketika saudara pulang ke Indonesia, saudara akan diutus sebagai duta Kristus untuk membawa Injil yang sejati ke Indonesia. Sehingga saudara akan memberitakan Injil ini sebagai saksi kepada semua orang Indonesia yang sedang hidup di latar belakang kutukan, bencana, dan neraka. Dan saudara akan melemparkan tali kehidupan untuk menyelamatkan mereka. Inilah masa depan saudara yang telah memiliki Injil. Pada waktu itu, mereka yang memiliki Injil di Roma disiksa dan dianiaya dengan tajam. Ada juga catatan tentang orang-orang Kristen yang mengubur tubuh mereka di tanah dan hanya mengeluar wajah mereka di tanah untuk bermain bowling. Mereka diikat hidup-hidup dan dibakar di tiang pancang. Mereka juga melemparkan orang-orang Kristen sebagai makanan untuk hewan. Sekarang pun orang-orang Kristen di Indonesia menghadapi diskriminasi, penganiayaan yang tidak terlihat. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan Injil. Tuhan akan bekerja melalui saudara yang telah memiliki Injil sampai didengar oleh semua orang Indonesia. Tuhan akan memimpin kita melalui penggenapan firman mimbar yang Dia berikan kepada kita setiap minggu. Dalam Matius 26:4 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jangan tertipu oleh masalah yang saudara lihat saat ini. Sebelum kita diselamatkan, masalah kita memang menjadi masalah kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, masalah kita tidak lagi menjadi masalah kita. Karena ada jawaban dalam masalah tersebut dan masalah akan menjadi saluran berkat bagi anak Tuhan. Saudara hanya perlu menemukan rencana Tuhan melalui masalah tersebut. Dalam Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena dia menyelesaikan semua masalah manusia melalui menyelesaikan masalah mendasar manusia di kayu salib.
Dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sebagai kesimpulan, tanggal 1 Juni adalah Hari Pancasila. Hari Pancasila merupakan hari peringatan yang dirayakan sebagai bentuk Pancasila dalam tindakan dan pelaksanaan pengarusutamaan Pancasila sebagai paduan dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Dengan begitu banyak pulau, begitu banyak suku bangsa yang berbeda, begitu banyak bahasa dan agama, mereka membutuhkan ideologi pendiri yang dapat menyatukan mereka. Itulah sebabnya slogan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia secara hukum mengakui 6 agama, yakni Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati agama masing-masing. Tapi keselamatan tidak di dalam agama, tetapi ada di dalam satu-satunya Kristus saja, yaitu Injil saja. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara lahir di Indonesia dan dibesarkan di Indonesia. Saudara telah dididik oleh lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, saudara harus ketahui bahwa itu telah terukir secara mendalam dalam pikiran saudara. Maka saudara harus diubah dan diperubah melalui firman setiap hari dan melalui penyembahan setiap sejati setiap hari. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya berdoa agar saudara akan diubah hanya oleh pembaruan pikiran saudara dan menjalani kehidupan yang berkenan Tuhan. Saudara adalah anak Allah, saudara adalah duta besar Kristus, saudara adalah bau yang harum dari Kristus. Sama seperti pendatang dari Roma menjadi tokoh utama penginjilan Roma, saya percaya bahwa saudara yang merupakan pendatang dari Indonesia akan menjadi tokoh utama penginjilan Indonesia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang memilih kami sebagai anak-anak Tuhan, memanggil kami sebagai utusan dan duta besar kerajaan Allah dan menyertai kami senantiasa. Kiranya kami hidup sebagai bau yang harum dari Kristus. Kiranya kami dapat membuang pikiran kami dan standar kami dan ideologi pribadi kami melalui firman mimbar setiap minggu. Kiranya kami dapat membedakan Injil dan agama agar tidak salah paham atas keselamatan.
Kiranya kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Indonesia sebagai pendatang-pendatang dari Indonesia. Kami bersyukur atas segalanya, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.